Baik, kembali lagi dalam video Mr. Fendi. Kita akan masuk dalam video bagian yang kedua tentang bisnis retail. Nah, sebelumnya kita tentang bahas karakteristik bisnis retail. Ada 3: kuantitas, pembelian impulsif, dan juga kondisi toko. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang jenis-jenisnya, ya, jenis-jenis retail. Nah, jenis retail itu apa sih gitu ya, paradigma gitu, retail tradisional merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan apa konsep yang tradisional ya, konvensional ya. Jadi itu disebut dengan bisnis retail, disebut dengan pasar tradisional. Nah, kita masuk ke yang kedua adalah paradigma retail modern. Nah, itu disebut dengan pasar modern. Nah, biasanya retail modern ini menekankan apa? Menggunakan pendekatan modern ya, lebih rapi ya dibandingkan konvensional atau tradisional ya. Dari segi tokonya aja sudah lebih bersih gitu ya, dibandingkan yang tradisional ya. Lebih menekankan juga aspek pemenuhan kebutuhan konsumen gitu ya, semua kebutuhan konsumen disiapkan di bisnis retail yang dari retail pasar modern ya. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita bedakan dulu nih ya, kita harus bedakan apa sih retail tradisional dan juga apa sih retail modern. Kalau retail tradisional itu terjadi proses tawar menawar, jadi kalian boleh tawar ya, silakan kalian boleh tawar menawar dengan penjualnya. Tetapi kalau di retail modern kadang-kala kita nggak bisa nih ya, nggak bisa terdapat proses tawar menawar karena harganya sudah terprogram ya di barcode. Jadi tinggal kasir, tinggal scan gitu ya, harganya langsung keluar gitu ya, misalkan berapa. Nah, itu sudah terprogram, jadi kita nggak bisa menawar-menawar lagi. Dan biasanya kita jarang ya kalau belanja di supermarket, di retail modern, itu udah jarang banget kita tawar-menawar. Kita langsung ambil barang, kita ke kasir, kita bayar. Ya, kalau kita nggak sesuai dengan harga ya kita nggak ambil barang yang pasti di retail itu ya. Dan yang kedua bedanya apa? Lokasinya. Lokasi kondisi toko itu tidak menjadi pertimbangan khusus, betul. Ya, silakan kalau kalian mau punya bisnis retail tradisional, boleh dimanapun kalian berada gitu ya. Tentu harus pertimbangkan adalah konsumennya, ada nggak konsumennya ya. Jadi tidak menjadi fokus tertentu ya, pertimbangan khusus bahwa oh harusnya letaknya strategis. Beda dengan retail modern, dia harus pemilihan lokasinya sesuai dengan segmen pasarnya. Ya di mana ada kerumunan Pak, di kerumunan orang pasti di situ ada retail ya, retail. Nah, itu strategi apa lokasinya harus strategis ya. Tentu juga memperhatikan kenyamanan berbelanja ya, baik dari nanti apa namanya nanti dibahas yang keempat ya, poin yang keempat nantinya ya. Dan yang ketiga adalah menggunakan fasilitas seadanya kalau tradisional. Betul, jadi kalau pakai meja ya pakai meja seadanya. Tapi kalau retail modern dia harus pakai konsep swalayan. Formatnya harus self service gitu ya, bisa konsumen mengambil sendiri. Jadi ada disiapin booth gitu ya, disediakan etalase gitu ya. Nah, itu konsepnya harus jelas kalau retail modern. Nah, yang keempat adalah kalau tradisional adalah konsep bukan pakai self service, jadi dia harus dilayani. Ya, penjual harus mengambil barangnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau retail modern dia semua fasilitas ada dari AC, lift, makanya disebut dengan modern gitu ya, elevator, bahkan tempat parkir. Itu yang saya bilang yang poin yang keempat ya, dalam pemilihan lokasi dan juga kenyamanan belanja memperhatikan aspek tempat parkir juga sekalipun itu juga diperhatikan oleh retail modern. Sampai yang kelima, pengelolaan stok barang. Kalau di retail tradisional tuh tidak terkontrol gitu ya. Kadang kalau misalkan kita beli pisang 3 ikat, ya udah kalau dia disediakan cuma 3 ikat ya habis langsung gitu ya. Tapi kalau retail modern pengelolaan stoknya tuh ada sistem inventory, ada persediaannya ya. Jadi ketika di estalasenya itu cuma hanya tiga ikat, ya pasti di gudangnya di apa namanya di belakangnya itu pasti ada stok ya, stok inventory yang harus disediakan. Nah, berikutnya kita akan lihat ya, kita akan lihat dasar-dasar hukum bisnis retail ini yang melindungi bisnis retail. Jadi kalian tahu saja, cukup tahu gitu ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, peraturan presiden, peraturan pemerintah gitu ya. Jadi kalian bisa paham ada undang-undang yang mengatur pada bisnis retailnya ya. Tahun 2007 peraturan presiden gitu ya, peraturan pemerintah 39 tahun 2014 gitu ya. Kemudian ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 9 sama nomor 70. Tahunnya berbeda ya, 2001, 2012, 2013 gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam jenis retail. Ada banyak macam dari jenis retail. Saya akan jelaskan dari yang paling besar terlebih dahulu ya. Yang paling besar adalah hypermarket ya. Kalau hypermarket itu menggunakan konsep, sekali lagi konsep pertokoan yang besar itu biasanya ya ukurannya itu kalau nggak salah itu lebih dari 5.000 meter ya, lebih dari 5.000 meter itu konsepnya itu besar, toko besar gitu ya.
yang wujud baru dari apa sebenarnya sebelum supermarket gitu ya. Nah, contohnya Giant, Hypermart, Carrefour, ya kan? Nah, itu dia. Jadi hypermarket itu menyediakan semua kebutuhan lengkap ya, lengkap semua makanan, pakaian, alat-alat kecantikan semuanya ada di hypermart karena kan konsepnya adalah pertokoan yang besar ya, semuanya ada di sana. Nah, yang kita masuk lebih kecil lagi adalah supermarket. Nah, supermarket ini menjual hanya kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer saja seperti makanan, daging. Maka kalian kalau misalkan dari rumah pengen lapar gitu ya, lapar pengen makan, beli makan, itu bisa kamu ke supermarket beli bahan-bahan pokok, makanan, daging, produk. Nah, biasanya kalau hanya ada tuh kalau misalnya produk-produk kesehatan, obat-obatan, misalnya kecantikan tuh hanya terbatas, nggak banyak. Fokusnya nggak di situ, fokusnya kepada primer. Nah, itu contoh supermarket ya, ada Super Indo, ya supermarket Alfamidi gitu ya. Nah, itu biasanya luas luas apanya ya? Luas lahannya itu kurang lebih 1.000 sampai 5.000 ya meter persegi. Kita lebih kecil lagi, minimarket. Ya, minimarket tuh jual barang-barangnya beraneka ragam sama tadi saya kayak supermarket dilakukan dengan sistem yang sama, mesin, kasir gitu ya. Sistem swalayan, contohnya Alfamart, Indomart, Ceriamat, nah itu contohnya. Nah, minimarket tuh lebih kecil lagi nih, gitu ya, menjual produk-produk kebutuhan pokoknya sama gitu ya, dengan area penjualan yang relatif lebih kecil. Ya biasanya tuh apa luas area operasi cuma 100 meter persegi sampai 1.000 meter persegi gitu ya. Sama, menjual beraneka ragam makanan, barang juga sama, tapi beda relatif produknya lebih kecil ya. Nah, masuk ke department store. Department store bukan lebih kecil, bukan ya. Ini bagian salah satu bagian dari bisnis retail. Nah, department store itu biasa menjual variasi produk, menyediakan berbagai layanan seperti layanan pelanggan, tenaga sales counter. Jadi, biasanya department store ini dia menyewakan setiap lahan-lahan tertentu, tiap-tiap bagian tertentu, semuanya bagi aktivitas promosi pelayanan itu terpisah. Jadi ada brand A, brand B gitu. Itu semua aktivitas promosi beda-beda. Pengawasannya juga beda-beda. Cuma biasanya di kepala sama satu itu buyer ya, kepala departemen store itu. Semua satu lantai departemen store itu bertanggung jawab dalam pemilihan produk, masalah promosi, semua ke pegawai ke staff. Tapi setiap apa namanya ya, brand A, brand B, brand C itu gitu ya, memiliki tiap-tiap bagian tuh memiliki aktivitas promosi pelayanan berbeda-beda, terpisah gitu ya. Jadi kita harus tahu nih ya tenaga salesnya juga berbeda-beda disiapkannya ya. Nah, yang kelima adalah convenience store. Convenience store biasanya tuh dibuka 24 jam. Nah, ini bagi kalian yang suka nih hangout buka dengan 24 jam, suka apa namanya beli makanan malam-malam. Nah, biasa carilah yang buka 24 jam ya, ready stock. Biasa menjual produk-produk yang ready stock, ready to eat, gitu ya, seperti snack, roti, beverage, karena itu emang fokusnya kepada layanan yang bagi yang membutuhkan itu ya 24 jam ya. Lawson, Family Mart, Circle K gitu ya. Nah, itu disebut dengan convenience store ya. Jadi jangan disebut supermarket, kan mau ke minimarket dulu lah ya. Disebut dengan convenience store karena 24 jam. Biasanya disediakan tempat berkumpul tuh ya. Komunitas tertentu, jadi fasilitasnya pasti disediakan wifi. Jadi bagi kalian tertarik ya apa namanya ke retail ini silakan. Kalau kalian juga tertarik buka ke retail ini silakan buka ya yang 24 jam. Dan terakhir itu adalah specialty. Nah, ini menarik nih, specialty store yang menjual produk-produk khusus. Nah, ini dia. Itu juga disebut dengan retail ya. Optik, peralatan optik ya, kacamata, software ya. Itu disebut dengan kimia farma, salah satu specialty store. Kenapa? Karena dia menjual khusus apa obat-obatan gitu ya. Alat kesehatan, optik khusus apa namanya? Kacamata dan ya untuk apa namanya kesehatan mata gitu ya tujuannya ya. Oke, kita masuk dalam tujuan, fungsi, dan juga peran retail. Kita pahami dulu ya, tujuan dari bisnis retail itu apa? Ya, aktivitas bisnis retail itu pengemasan produk, dari pengemasan produk, ya, bagian yang lebih kecil, ngecek persediaan barang, ya, sampai bantuan bagi pelanggan yang ingin mencari produk yang diinginkan. Itu tujuan bisnis retail, gitu ya. Nah, jadi kita harus pahami semua aktivitas bisnis retailnya, ya. Nah, jadi menurut si Waits ya dan kawan-kawan, tujuan dari penjualan eceran retail itu apa? Satu, menyediakan pilihan yang variatif sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi, kenapa sih dia bentuknya eceran? Jadi konsumen itu bisa beli satu-satu ya.
Nah, jadi bisa bervariasi. Kadang dia ngambil kopi misalkan merek A, dia pengen kopi merek B, itu juga dia bisa ngambil susu misalkan ya, atau air putih, air minum ya kan. Nah, itu menyediakan pilihan yang variatif sesuai dengan keinginan konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa memberikan penawaran produk, jasa, produk layanan dalam unit yang kecil, nggak banyak gitu ya, sehingga memudahkan konsumen bisa memenuhi semua kebutuhan yang dia inginkan. Ya. Yang ketiga, dia menyediakan penukaran nilai tambah produk atau ready exchange of value. Nah, itu juga sama ya, bisa dilakukan di retail eceran. Yang keempat, mengadakan transaksi dengan para konsumen. Ya, mengadakan transaksi dengan para konsumen. Kalau Suzana, tujuan dari perdagangan eceran atau retail itu beda lagi. Kita sebagai perantara antara distributor dengan konsumen akhir. Betul ya, di tengah-tengah bisnis retail. Distributor yang menyediakan barang, misalkan produknya kopi, dia kan dia memproduksi kopi, distributor gitu ya. Nah, dia di tengah-tengah sebagai perantara bagi yang butuh ke konsumen akhir. Kalian kan sebagai konsumen akhir datang ke retail ya, ke supermarket, minimarket gitu kan, convenience store, nah beli barangnya itu sebagai perantara. Yang kedua, sebagai penyimpanan beragam jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Betul sekali. Ya, sebagai penyimpanan beragam jenis barang. Jadi semua barang itu ada. Jadi makanya dia stoknya kecil dan jumlah yang kecil, tapi banyak variasi. Yang ketiga, ada tempat pertimbangan bagi konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan. Betul, ya. Jadi bisa mempertimbangkan konsumen, oh di toko ini ada nih retail nih, gitu ya. Gue beli ke sana. Nah, itu dia ya. Yang terakhir, sebagai penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen, ya. Oke, sekarang fungsinya. Fungsi bisnis retail itu apa aja sih? Kita harus tahu fungsinya ya. Jadi retail punya fungsi untuk meningkatkan sekali lagi produk dan jasa yang ditawarkan atau dijual kepada konsumen. Ya, retail punya fungsi untuk meningkatkan produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Selain itu, retail juga berfungsi untuk apa? Distribusi produk ya, dari produsen kepada konsumen. Nah, itu dia retail fungsinya ya. Nah, fungsi lain di bisnis retail bagi produsen dan konsumen itu apa sih? Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Setuju ya? Jadi menyediakan semuanya karena konsumen itu punya pilihannya berbeda-beda. Si A, si B pasti kebutuhannya berbeda-beda. Nah, fungsi retail menyediakan semuanya itu. Si A nih butuhnya sabun, si B butuhnya kopi. Nah, fungsi retail menyediakan berbagai macam produk dan juga jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua adalah memecah. Nah, memecah itu apa sih? Breaking book ya. Artinya memecahkan atau memisah gitu ya, beberapa ukuran jadi ukurannya lebih kecil gitu ya. Akhirnya menguntungkan produsen. Jadi si produsen kan biasanya kan produksi dalam jumlah banyak nih 1.000. Oke. Nah, nggak mungkin kalau 1.000-nya dia taruh di mana gitu kan, dipecah lah. 100 misalkan di Alfamart, 100 di Indomaret, 100 lagi di mana di Priamart ya kan. Memecah menjadi produk jumlahnya dalam jumlah yang kecil ya. Fungsi retail lagi sebagai apa? Perusahaan penyimpanan persediaan. Betul, ya. Nah, itu kadang-kadang kan banyak stok di sana ya, di sisi retail kan punya stok. Jadi apa namanya? Dia ada tempat penyimpanan lah, dalam tanda kutip gitu ya. Jadi menguntungkan kan bagi produsen ya kan. Kalau kamu punya produksi 1.000, kamu kan mesti siapin tempat barang kan 1.000. Nah, salah satunya menguntungkan adanya bisnis retail, yaitu bisa taruh di sana di Alfamart 100, Indomaret 100 sebagai tempat penyimpanan persediaan gitu ya, memposisikan sebagai perusahaan yang menyimpan stok. Yang keempat ada penghasil jasa. Biasanya kadang-kala retail ini juga ada yang lokasinya strategis, biasanya menawarkan sistem kredit sehingga konsumen itu apa ya bisa beli apa namanya memiliki produknya lebih dahulu nih ya. Kalau letaknya strategis ya, semakin mendekat produknya dengan konsumen gitu ya. Contoh misalkan kamu di rumah kamu ada retail handphone ya, karena lokasi yang strategis kamu merasa butuh, bahkan ditambah lagi menawarkan sistem kredit, bisa kredit gitu ya, tambah tergiur nih konsumen nih, bisa punya barangnya terlebih dahulu tanpa dia harus bayar dengan waktu disepakati dengan penghasil jasa ya. Yang kelima, meningkatkan nilai produk dan jasa. Biasanya gini, kalau pelanggan kan membutuhkan retail, tidak semua barang yang dijual tuh ada gitu ya. Jadi keadaan lengkap harga tersebut. Nah, biasanya pembelian salah satu barang ke retail tersebut akan menambah nilai. Jadi contohnya misalkan di Indomaret, contoh ya, saya kasih contoh. Di Indomaret tidak ada barang A, gitu ya. Di Alfamart ada barang A. Nah, itu akan meningkatkan nilai produk dan jasa di barang A, produk A di
Alfamart seperti itu ya. Oke, nah ya, kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari bisnis retail. Kita baca dulu, kita lihat dulu ini ya, modal yang diperlukan relatif kecil ya, namun keuntungan yang diperoleh cukup besar. Itu kelebihan retail. Kadang-kala kalau retail kecil gitu ya, modalnya itu kecil ya, keuntungannya bisa besar gitu ya. Kalau umumnya usaha retail punya lokasi strategis. Nah, biasanya kelebihan bisnis retail ini gitu ya, apa eh, kadang-kala harus kan memilih lokasi karena lokasi strategis bisa mempercepat keuntungan buat kita ya. Nah, yang ketiga hubungan antara retail dengan pelanggan tuh cukup dekat. Kenapa? Komunikasi dua arah. Nah, kadang-kadang dekat dengan rumah gitu kan. Kita sering berbelanja itu bisa membuat kita semakin dekat dengan retail tersebut. Kita semakin dekat dengan konsumen tersebut. Yang keempat adalah penjualan secara retail atau acara menjangkau bisa semua kalangan. Bisa. Sampai anak-anak pun bisa beli. Kenapa? Karena mereka bisa, kamu bisa menyediakan mereka sistemnya satuan gitu ya, dan juga banyak. Nggak lusinan. Mereka kan kamu nggak beli kopi dan lusinan kan, bisa beli satu. Nah itu dia bisnis eceran retail itu bisa menjangkau semua kalangan. Siapa aja bisa beli. Ya. Kekurangannya nih, ada kekurangan, pasti ada kelebihan, ada kekurangan ya. Biasanya kalau kekurangannya pengelolaan toko retail dengan skala kecil kurang diperhatikan. Betul ya. Contohnya biasanya warung ya kan, warung tuh apalagi tuh ya, toko-toko yang kalau misalkan orang tua kita suka suka jualan juga ya, toko kelontong misalkan gitu ya, warung kios-kios kecil lah kita sebutnya ya. Kadang-kadang suka suka kurang diperhatikan pengelolaannya gitu ya, karena apa ya, anggapan bahwa toko kecil itu hanya kepentingan pribadi, hanya orang-orang tertentu. Misalkan kamu lihat ada warung A gitu ya udah, di keuntungannya buat dia doang gitu ya, sehingga pengelolaannya ya biasa-biasa aja, nggak maksimal. Yang kedua, administrasi pembukanya kurang bahkan tidak diperhatikan. Nah betul nih, kadang-kala kalau yang kecil-kecil itu bisa jadi sistem pencatatannya, laba ruginya itu kurang diperhatikan, kurang dicatat gitu ya. Biasanya cuma hanya persediaan stoknya, stok keluar barang doang gitu ya, tanpa ada pendapatannya berapa, laporannya seperti apa, hutangnya gimana gitu kan. Nah, itu seringkali kurang gitu ya. Apalagi kalau misalkan warung makanan ya, warung Tegal, ya warteg gitu ya. Itu pembukaannya cuma hanya yang ngutang gitu ya, yang ngutang siapa berapa nih, misalkan si Johnson misalkan 5.000 dia makannya gitu. Dia ngutang cuma hanya sistem utang doang yang dicatat gitu ya. Yang ketiga, promosi usaha tidak dilakukan dengan maksimal. Betul. Ya, kekurangan kadang-kadang bisnis retail itu suka suka tidak dilakukan dengan maksimal. Kenapa? Karena sebagian beranggapan bahwa produk yang dijual itu produk yang sudah laku, sudah terkenal. Misalnya kopi apa, kopi ABC gitu kan udah terkenal. Jadi pikir ngapain saya harus harus apa ya? Karena pasti konsumen akan datang, karena pasti konsumen akan cari gitu kan. Ya kan, apalagi ditambah dengan lokasi sudah strategis, ngapain saya perlu promosi gitu ya, buat promosi, agenda-agenda promosi gitu. Jadi kadang kadang kurang diperhatikan tuh promosi usahanya ya. Nah, hari ini kita stop sampai video kedua tentang kelebihan dan kekurangan bisnis retail. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi tentang faktor penentu bisnis retail itu seperti apa ya. Nanti sampai di video yang ketiga. Salam entrepreneur, salam sehat buat kita semuanya ya.